Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu santriwan-santriwati yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, masuk bab yang ketiga. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaih. Bab menjelaskan tentang ikhtiyaril ilmi, bagaimana cara memilih ilmu. Jadi ilmu pun harus dipilih karena ilmu itu banyak. Jadi sini akan dijelaskan bagaimana cara memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih ustad, guru ngaji juga banyak. Bagaimana kita yang tepat belajar agama atau memilih ustad itu yang bagaimana. Syarif itu teman, dan memilih teman. Memilih teman juga menjadi penting kaitan tentang bagaimana supaya belajar itu baik. Wasabati alaih, dan juga ketetapan atau keteguhan atau kesabaran di dalam mencari ilmu. Yang bagi talibil ilmi, seyogianya bagi pencari ilmu, ayahtara min kulli ilmin ahsanahu, hendaklah memilih dari setiap ilmu ahsanah, yang paling baik. Ilmu itu kan semuanya baik. Di antara sekian ilmu yang baik, pilihlah yang paling baik. Artinya yang terbaik itu diprioritaskan. Dari sekian banyak ilmu, maka yang paling ahsan itu harus didahulukan. Bagi kalau sekarang diukur dengan usia, Bapak Ibu usianya sekarang berapa? Ada yang 50, ada 60. Menjelang sisa-sisa itu, ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Jadi ini tidak sekedar semua ilmu. Masalahnya jangan menghabiskan waktu. Bapak udah umur 60 tahun ingin belajar bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris tidak penting, tapi kira-kira manfaatnya apa? Nah, jadi harus dicari yang paling ahsan. Karena itu menghabiskan waktu belajar bahasa Inggris itu yang anak udah saja sulit, apalagi makin tua. Terus kepentingannya untuk apa? Ya apalah ya, dalam 60 tahun ingin belajar matematika. Kenapa enggak belajar fikih sholat saja? Kenapa enggak belajar apa yang praktis, real, yang ini dibutuhkan? Wa ma yuhtaju ilaihi min amri dinihi fil hal, dan apa-apa yang dibutuhkan untuk perkara agama fil hal, untuk kondisi sekarang ini. Jadi di antara sekian ilmu yang harus diprioritaskan adalah ilmu agama, ya ilmu agama yang dibutuhkan untuk per sekarang ini, yang real, ya langsung. Baru kemudian summa yahtaju ilaihi fil ma'ali, barulah mempelajari ilmu yang dibutuhkan fil ma'ali untuk jangka panjang. Lah yang mudah-mudahan nih, pokoknya yang diprioritaskan apa? Pokoknya belajar fikih dulu, tapi harus juga belajar ilmu jangka panjang. Ilmu jangka panjang, pokoknya harus belajar ilmu waris, harus belajar ilmu falak, itu jangka panjangnya. Tapi yang halnya itu harus. Wa yuqaddimu ilmu tauhid, dan ini harus diutamakan adalah ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini ilmu yang penting setiap saat itu harus kita paham tauhid. Jadi dari sekian ilmu menurut kitab ini yang harus diprioritaskan adalah ilmu tauhid. Wa ya'rifu Allah Ta'ala bid-dalil, ia harus mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu bidalil, harus dengan dalil. Kita mengkaji juga kitab salah satu usul. Ramadan kemarin kita menghatamkan kitab Tauhid, itu bagian dari prioritas ilmu 3 yang harus
baca. Jadi mengenal Allah itu harus dengan dalil. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bi tarkil istidlal. Karena sesungguhnya imannya seorang muqallid, sekalipun imannya itu benar menurut kami, tetapi dia akan berdosa dengan sebab meninggalkan dalil. Kita kan beriman, Bapak Ibu semuanya kita beriman. Berimannya iman yang muqallid. Iman yang muqallid itu iman yang ikut-ikutan, ya. Katanya iman ya iman, katanya sholat, orang lain ngaji ya ikut ngaji. Tapi kemudian ketika berimannya itu kita tidak mau mempelajari dalil. Sungguh pun dia sudah benar beriman, tapi imannya hanya cuma iman muqallid saja, tidak mau tidak mau mempelajari dalil atau tarki istidlal, meninggalkan pendalilan, maka itu bisa menjadi dosa. Dosanya karena sebab dia tidak ingin belajar dalil tentang keimanan. Kalau imannya sudah benar, tapi itu masih iman yang muqallid. Wa yakhtarul atiqadu dal muhdasat. Ini masih sedang bagaimana cara memilih ilmu. Hendaklah kita memilih al-atiq. Atiq itu ilmu-ilmu yang klasik. Jadi ilmu-ilmu yang dulu itu harus kita pelajari. Ya, ilmu-ilmu yang diajarkan Nabi, para sahabat, atau dalam ini ilmu hadis, ilmu tafsir. Dunal muhdasat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Ilmu yang baru mungkin belajar tentang oksidentalis, belajar tentang orientalis, itu juga ilmu, itu juga penting. Tapi itu kan ilmu muhdasat, ilmu yang baru-baru. Ya, maka dahulukan mempelajari ilmu-ilmu yang dasarnya dulu. Qalu, mereka berkata, para ulama, alaikum bil atiq, wajib bagi kalian untuk mempelajari ilmu yang atiq, ilmu yang lalu. Wa iyyakum wal muhdasat, dan berhati-hatilah kalian terhadap ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka an tastagila bihadal jadli, dan hati-hatilah kalian untuk menyibukkan dengan perdebatan-perdebatan. Jadi jangan banyak suka berdebat. Alladzi dhahara ba'dal inqiradil akabir minal ulama, yang nampak setelah hilangnya para pembesar ulama. Jadi ulama-ulama yang besar atau kibarul ulama, para ulama yang betul-betul alim, mereka banyak yang meninggal dunia. Akhirnya banyak terjadi perdebatan-perdebatan. Jadi hindari perdebatan-perdebatan. Makna debat dengan diskusi itu berbeda, ya. Di diskusi itu kan ingin tahu ini gimana, alasannya gimana, argumentasinya apa. Kalau debat itu ya maknanya ya seperti ingin menang-menangan, itu namanya debat. Sehingga yang dilarang berdebat. Karena cenderung yang satu ingin mempertahankan, bahkan cenderung ingin saling menjatuhkan. Itu kalau sudah debat. Kenapa dilarang banyak berdebat? Karena fainahu yub'idu thaliba 'anil fikhi. Dengan berdebat itu malah akan menghilangkan pemahaman, ya. Jadi menghilangkan fikih atau pemahaman. Wa yadi'ul umrah, dan akan menyia-nyiakan waktu, habis hanya berdebat saja. Wa yurisul wahsya wal adawah, dan dengan berdebat itu justru akan mewarisi ya kebencian dan permusuhan. Jadi kalau orang berdebat kan akhirnya jadi permusuhan. Ya. Terkadang orang berbeda pendapat pun hati tidak nyaman. Apalagi ini didebat, apalagi diserang, dikalahkan. Wah, kalau tidak ada kecenderungan ingin menyerang, ingin mengalahkan lawan bicara, itu kan yang muncul adalah nanti al-adawah, permusuhan. Ya, dalam hal perbedaan pendapat pun kalau berbeda tidak nyaman, apalagi ini kalau sudah didebat. Wa huwa min asrati sa'ah, dan berdebat itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Jadi kalau orang banyak ngeyel, banyak debat, itu bagian dari tanda kiamat.
wartifa'il ilmi wal fikih, kemudian hilangnya ilmu, hilangnya fikih. Irtifa itunya diangkat, maksudnya hilang ilmu. Tanda kiamat itu kan maksudnya hilang ilmu, maksudnya bermunculan kebodohan-kebodohan. Ketika muncul kebodohan yang ada perdebatan-perdebatan, berdebat tanpa ilmu, itu kan lebih kacau lagi. Itu bagian dari min asratis sa'ah, tanda kiamat. Kama warada fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Nah, itu tentang cara memilih ilmu. Sekarang yang kedua, wa ikhtiyarul ustaz, bagaimana cara memilih guru. Nah, ini memilih guru juga penting. Ya, sampai memilih guru, mengikuti kajian seorang guru, ternyata kajian gurunya, ilmunya tidak berdasarkan ilmu syar'i, ya malah keliru, melakukan amalan-amalan bid'ah, melakukan amalan-amalan syirik, atau bahkan sampai ada yang istilah aliran sesat karena sebab keliru di dalam memahami guru atau dalam mencari guru. Fayan bagi ayakhtar al-a'lam wal aura wal asam. Hendaklah memilih guru itu 3 kriteria, ya. Menurut saya Al-Jarudi, kalau antum ingin belajar, datanglah kepada guru yang memiliki 3. Pertama, cari guru itu yang al-a'lam. A'lam itu yang betul-betul alim. Alim itu kan pintar, a'lam lebih pintar. Cari kira-kira siapa guru kita yang dianggap pintar. Kalau orang dulu bisa memilih guru, tapi kalau sekarang orang masuk sekolah, masuk kuliah nggak bisa memilih guru karena gurunya sudah ditentukan oleh kampus. Ini dosenmu ini, tanya ini. Tapi kalau orang dulu memang mencari ilmu betul-betul, saya ingin belajar kepada guru siapa, cari dulu. Karena sekarang konsepnya berbeda, berarti yang harus kita lakukan, anak-anak yang ingin sekolah atau kuliah, pilih sekolahnya. Di sekolah itu gurunya bagaimana? Di kampus itu dosen-dosennya bagaimana? Karena gurunya sudah diplot. Kalau dulu betul-betul nyari sendiri. Atau sekarang kalau kajian, ya ingin memperdalam satu ilmu pada guru tertentu, saya tertarik dengan guru A, saya tertarik dengan Ustadz A, atau apapun itu ya. Nah, jadi cari yang a'lam. Kemudian wal aura. Yang kedua, cari guru itu yang wara'. Wara' itu artinya selalu hati-hati. Dia tidak ceroboh, mengamalkan mana yang ada larangan, mana yang tidak. Selalu hati-hati. Wal asan, dan yang berumur. Ya, ini juga menjadi penting. Tidak selamanya yang muda itu yang baik. Walaupun kita harus mendorong yang muda, tapi biasanya dalam ilmu sama-sama pintar, yang tua pintar, yang muda pintar. Tapi nanti yang membedakan biasanya kalau yang usianya lebih dewasa atau lebih matang itu akan lebih bijak. Jadi yang muda pintar, wah pintar sekali, lulusan A, lulusan B, lulusan C. Tapi kemudian di dalam menyampaikannya bisa jadi kurang bijak karena asam pengalaman hidupnya kurang. Nah, jadi kalau menurut kitab ini kata Syekh Al-Jarnuzi, cara memilih guru itu pastikan guru itu a'lam, aura dan asan, ya, yang betul-betul alim, yang betul-betul wara dan juga asan. Di sini asan itu maksudnya usianya sudah tua atau dewasa, yang matang lah ya. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idin Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakuri. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Abu Hanifah. Kitab ini kan kitab yang bermazhab Hanafi, ya. Mari kita belajar ke Abu Hanifah. Abu Hanifah seorang ulama besar. Beliau pun dulu perjalanan ilmunya itu menentukan guru. Setelah beliau melakukan ba'da ta'ammuli wa tafakuri, ya. Setelah kemudian menimbang-nimbang, memikir-mikir, saya harus berguru kepada siapa ya? Akhirnya Abu Hanifah memutuskan saya harus berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, ini harus berguru kepada Ustadz Hamad bin Abi Sulaiman. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Alhamdulillah saya punya guru, saya mendapatkan guru yang bernama Hamad itu
benar-benar beliau seorang syekh ukuran, ya. Ukur itu yang betul-betul alim, luhur, haliman, orangnya santun, soburon, orangnya sabar. Nah, itu kata Abu Hanifah. Setelah melacak mencari kepada siapa sebagai guru dan menemukan Hammad bin Abi Sulaiman, ternyata kriterianya pas menurut saya, kata Abu Hanifah. Wa qala sabatu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabatu. Akhirnya aku pun mengisbatkan diri kepada Hammad bin Abi Sulaiman sehingga aku menjadi tumbuh di hadapan beliau. Jadi kalau berguru itu harus fokus. Ketika Abu Hanifah sudah ketemu nih guru yang pas dengan Hammad bin Abi Sulaiman, beliau fokus, beliau serius sehingga beliau tumbuh sampailah jadi Abu Hanifah, ulama besar. Jadi kalau berguru kepada seorang ustaz itu ya serius, ya. Ikuti ilmunya, ikuti kajian-kajiannya sehingga dia berkembang dengan ilmunya atas bimbingan gurunya tadi. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand. Saya pernah mendengar seorang hakim dari hakim Samarqand. Seorang hakim itu mengatakan begini, inna wahidan min talabil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana azma al-dhahab ilal Bukhara li talabil ilmi. Seorang hakim mengatakan bahwa salah seorang di antara mereka itu memusyawarahkan, ya bahasa lain memikirkan untuk memberikan ya pandangan arahan kepada di talabil ilmi, kepadaku, kepada siapa tadi, Abu Hanifah, dalam mencari ilmu itu, jika betul-betul ingin pergi mencari ilmu, hendaklah kamu datang ke Bukhara. Sampai masalah tempat pun itu dimusyawarahkan. Ya. Misalkan nih, seorang mahasiswi atau bapak kelak suatu saat punya cucu atau punya anak, itu anaknya mau kuliah di mana? Itu dimusyawarahkan. Nah, dengar di Jogja itu kota pelajar begini dan begitu, udahlah kamu kuliahnya di Jogja saja, kan begitu. Artinya datanglah mahasiswa ke Yogyakarta itu setelah pilihan. Jadi dulu ada kota Bukhara ya, yang Imam Bukhari di Bukhara itu gudangnya ilmu, banyak orang-orang alim di sana, sehingga Imam Abu Hanifah pun disarankan tuh oleh seorang hakim atau seorang yang tadi alim itu, coba kamu pergi belajarnya ke Bukhara untuk ditolak ilmu. Wa kada yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin, dan sesungguhnya ini juga berlaku bermusyawarah itu dalam setiap hal. Biasakan musyawarah. Anak ingin kuliah di mana, musyawarahkan. Anak ingin kerja, dimusyawarahkan. Jadi seluruhnya harus bermusyawarah dalam segala hal. Dalam kebiasaan sehari-hari saja kita musyawarah, anak dan orang tua, apalagi ini untuk persoalan ilmu. Ilmu penting dimusyawarahkan. Jangan sampai inginnya sendiri, anaknya pengen ke kota A atau berguru ke guru A, padahal mungkin di kota A tersebut itu kota yang tidak baik. Tanya dulu, oh ada kenalan, sebentar saya punya kenalan, sana ada dosen, Pak gimana nih kalau di sana kondisinya bla bla bla. Jadi semuanya dimusyawarahkan. Fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu bil musyawarah fil amri wa lam yakun ahadun aftana minhu, dan Allah pun memerintahkan kepada Rasulnya untuk bermusyawarah di dalam umur, dalam banyak perkara, walaupun tidak ada seorang pun yang meragukan kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sudah fatona, Nabi itu cerdas. Tapi sungguh pun Nabi orang yang cerdas, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, bermusyawarahlah kamu dalam memutuskan satu putusan. Itu pentingnya musyawarah. Ya. Apapun di keluarga, di RT, di takmir, dimanapun ketika akan memutuskan satu perkara, bermusyawarahlah. Karena Rasul pun orang yang benar-benar cerdas, diperintahkan Allah untuk bermusyawarah. Wa ma'adalika umira bil musyawarah, dan oleh karenanya diperintahkan pula untuk belajar ilmu pun bermusyawarah. Kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijal bait.
sampai Rasulullah pun bermusyawarah dengan sahabatnya di dalam banyak perkara termasuk tentang kebutuhan rumahnya. Jadi kalau kita mungkin mau bangun rumah, musyawarah, ada sahabat yang jadi arsitek konsultasi, Pak ini lahan segini kira-kira bisa nggak kalau membuat rumah saya seperti itu dimusyawarahkan. Ya. Jadi Rasul pun tidak sungkan untuk bertanya atau bermusyawarah minta pendapat dengan sahabat-sahabatnya sekalipun itu tentang persoalan rumah. Qala Aliun, berkatalah Imam Ali atau sahabat Ali bin Abi Thalib, ma halaka mar'un an masyuratin, tidak akan binasa satu perkara yang dimusyawarahkan. Yakin satu perkara tidak akan binasa karena sebab musyawarah. Tapi kalau sendiri, ya keputusannya sendiri di kampung RT, ini menurut pendapat RT pribadi, padahal ini adalah keputusan yang cukup besar, ya. Nah, itu kalau dimusyawarahkan, insya Allah tidak akan sampai binasa. Dalam pengertian, kalaupun ada kekeliruannya kan ditanggung bersama karena semuanya sudah ikut rembuk bermusyawarah. Kecuali hal yang memang tidak terlalu ya mungkin sifatnya mendesak, wah ini besok harus kerja bakti, hanya Pak RT langsung kan, bapak-bapak besok kita kerja bakti umpamanya, karena kebetulan siang harinya akan ada kunjungan bupati umpamanya. Jadi ada keputusan-keputusan yang langsung. Kalau dalam organisasi memang ada beberapa hal ya, ada yang pimpinan punya hak kebijakan memutuskan A, tapi ada beberapa hal yang memang harus dimusyawarahkan. Ada rapat pleno di pimpinan. Qila, dikatakan rajulun wa nisfu rajul wala syai'. Manusia itu dibagi 3 golongan, ya. Manusia dibagi 3 golongan. Pertama ada yang rajulun, maksudnya rajulun itu sempurna kelelakiannya, lelaki yang sempurna. Yang kedua nisfur rajul, ada yang separuh laki-laki. Yang ketiga wala syai', ya dia bukan laki-laki. Nah, bagaimana itu? Ya. Jadi manusia dibagi 3. Farrajulu, adapun yang dimaksud rajul, yang dimaksud laki-laki, maksudnya laki-laki yang sempurna adalah man lahu ra'yun sha'ibun wa yashabi. Seseorang yang punya pendapat atau dia cerdas dan mau bermusyawarah. Nah, itu namanya rajulun tam. Walaupun dia cerdas tapi dia selalu mengajak musyawarah. Itu namanya rajul yang tam. Bapak walaupun jadi pimpinan rumah tangga, sudah suami cerdas, lalu juga melibatkan musyawarah dengan anaknya, dengan istrinya. Itu rajulun tam. Yang kedua yang disebut dengan nisfur rajul, separuh laki-laki. Nah, apa ini separuh laki-laki? Ini kiasan saja ya. Separuh laki-laki itu man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yashawiru. Yang dimaksud nisfur rajul, dia itu punya pendapat, dia itu pintar, cerdas, tapi tidak mau bermusyawarah. Itu namanya nisfur rajul. Dia pintar tapi tidak mau musyawarah, itu namanya nisfur rajul. Yushawiru walakin la ra'yalahu, atau ada yang bermusyawarah tapi dia tidak punya pendapat, itu juga nisfu, separuh. Ngumpul, ada rapat, ada musyawarah, ya diam saja. Sejak dibuka rapat sampai ditutup rapat, diam saja karena nggak punya pendapat. Musyawarahnya terjadi, tapi dia tidak punya pendapat apa-apa, cuma diam saja. Maka itu disebut nisfur rajul. Wala syai'a, dan ada disebut dengan wala syai'a, dia bukan siapa-siapa, dia tidak disebut rajul, tidak disebut laki-laki. Siapa itu? Man la ra'ya lahu wala yushawiru, dia yang tidak punya pendapat dan tidak mau musyawarah. Udah bodoh nggak mau musyawarah, nggak pintar, dia tidak mau tanya, memutuskan sendiri. Nah, itu namanya la syai'a, dia bukan seorang laki-laki. Wa qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan As-Tsauri, berkata Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, ini Ja'far As-Shadiq ini salah satu keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Bila berkata kepada Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah,
syawir fi amrika ma'al ladina yakhshawna Allah ta'ala. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, bermusyawarah engkau di dalam urusanmu beserta orang-orang yang takut kepada Allah. Musyawarah itu maknanya umum ya, mungkin konsultasi, curhat, bertanya. Jadi kalau kita mau tanya, mau curhat, mau konsultasi, musyawarah, tanyalah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi jangan sembarangan curhat-curhat kok di media sosial. Ya orang jadi baca semuanya. Kalau curhat di media sosial orang jadi baca semuanya, kalau jadi aib, orang jadi tahu aib kita semua. Tapi kalau kita datang kepada orang yang takut kepada Allah, yang alim, sungguh pun itu suatu aib, orang itu tidak akan bercerita-cerita kepada yang lainnya. Dan justru akan diberikan solusi. Tapi kalau curhatnya di media sosial, malah dibully oleh netizen. Jadi gak tepat. Maka syawir fi amrika ya Sufyan Ats-Tsauri ma'al ladina yakhshawna Allah. Kalau kita musyawarah, kita konsultasikanlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Wa talabul ilmi minal a'la umuri wa as'abiha. Dan mencari ilmu itu termasuk dari perkara yang tinggi dan perkara yang sulit. Jadi kalau tadi dalam banyak hal saja bermusyawarah, apalagi dalam menentukan ilmu itu juga harus bermusyawarah, karena cari ilmu itu perkara yang tinggi dan termasuk perkara yang sulit, sehingga harus dimusyawarahkan. Kalau sekarang mungkin konteksnya juga ya, mendatangkan ustaz, mendatangkan penceramah itu juga saya kira perlu dimusyawarahkan. Gimana nih kalau si fulan, gimana kalau si fulan? Itu semuanya musyawarahkan. Tadi kalau sekolah, ke sekolah ini gimana, kampus ini gimana, pondok ini bagaimana. Karena kita tidak menentukan guru, tapi gurunya sudah diplottingkan oleh sekolah itu. Sehingga musyawarah untuk menentukan lembaganya mana yang ingin kita ikuti atau masuk. Fakana al-musyawaratu fihi aham wa ujabu. Sehingga karenanya musyawarah itu perkara yang aham, perkara yang sangat penting, wa ujabu, dan perkara yang sangat wajib. Di musyawarah itu perkara yang sangat penting dan sangat wajib. Qala al-Hakim, berkata seorang hakim, idza dhahab ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immah. Terus pesan lagi nih hakim ya kepada Imam Abu Hanifah, apabila engkau pergi ke Bukhara, ini nama kota, nanti kalau engkau pergi ke Bukhara, janganlah tergesa-gesa untuk menentukan seorang imam, seorang guru. Jadi jangan tergesa-gesa. Ini konteksnya kalau kita memilih guru langsung, jangan langsung tergesa-gesa. Saya ingin berguru dengan si A. Tapi waqtu syahraini, diam dulu di kota itu kira-kira 2 bulan, hatta tata'ammala wa takhtara ustadan, sampai betul-betul mengamati, memperhatikan, sampailah menentukan pilihan gurunya siapa, menentukan pilihan ustaznya siapa. Mungkin di kota Bukhara kan banyak guru, atau kita di satu kota ini banyak guru. Kita lihat-lihat dulu di sini beberapa ustaz yang suka ngajar siapa ya, beberapa guru siapa ya. Kita amati sampai kemudian kayak saya dengar ada ustaz yang alim, yang warok. Nah, saya harus belajar ke sana. Saya datang ke sana. Jadi begitu. Karena kalau langsung datang menemui guru A, ternyata sampai sana kecewa, baru 1 minggu, ternyata belajarnya nggak enak, keluar. Ketika keluar kan kasihan guru A. Dalam pengertian itu jangan sampai juga baru sebentar dah pindah lagi guru. Tapi amati saja sampai betul-betul mampu menentukan ikhtar ustaz. Fa inna idza dhahabta ila alim, karena jika engkau langsung datang kepada seorang alim, wa badata bil bisabiq, lalu kemudian langsung memulai pelajaran indah di sisinya, rubbama la ya'jibuka, kemudian setelah itu baru beberapa saat saja tidak menyenangkan buat dirimu untuk belajar di sana, fatarakahu, lalu kemudian kamu pergi meninggalkan guru itu, wa tadabu ilal akhar, kemudian pergi mencari guru yang lain. Jadi tadi cuma sebentar lalu pindah lagi guru. Kalau orang kampung dulu kan begitu ya, pindah guru ngaji, pindah ke guru ini, pindah lagi ke guru itu. Ya. Sehingga saya juga dulu di kampung ngajar ya anak-anak
suka pindah-pindah. Saya nasihati kalau ngaji itu jangan pindah-pindah. Di sini di pondok saya pun kalau ada santri baru kan saya tanya, saya wawancara, dari mana? Kalau si santri baru ini jawab, saya dari pesantren A Ustaz. Oh, kenapa pindah? Kalau pindah sudah pamit belum? Sudah izin belum? Ada apa di sana? Jangan kecewakan gurumu di sana. Jadi saya tidak langsung senang karena ada santri. Saya tanya dulu kalau dia berasal dari pesantren A atau pesantren B. Jadi jangan sampai dia ini lompat-lompatan, baru setengah tahun di pesantren itu pindah ke pesantren ini, nanti pindah lagi, itu nggak jelas nanti. Sehingga kalau sering pindah-pindah guru, fala yubalik laka fi ta'lim, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam belajarnya. Fata'amalu fi syahraini fi ikhtiyaril ustadi, kemudian setelah merenungkan selama 2 bulan di dalam memilih guru, wasyawir, lalu kemudian musyawarahkan, hatta la tahtaju ila taraqihi wal i'radi anhu, kemudian sampai betul-betul tidak akan lagi meninggalkan atau tidak akan berpaling darinya. Kan setelah 2 bulan amati itu di kota itu, banyak di Yogyakarta, amati dulu di mana ada pesantren, ada guru, ada apa. Setelah itu, oh mantap, saya dengar ada pesantren ini pas, cocok umpamanya. Barulah setelah dimusyawarahkan, Bu, saya dengar di pesantren ini bla bla bla. Tapi sekali lagi kalau konteks sekarang juga lebih lebih update. Orang sebelum pergi ke Yogyakarta di kampung halamannya sudah bisa buka internet, ingin nyari pesantren apa, profilnya dicari, akhirnya musyawarahkan dengan keluarga, Bu, aku pengen masuk sini saja umpama. Itu mungkin sekarang seperti itu ya, musyawarah. Batas mutu indah hatta yakuna ta'lamaka mubarakan wa tantafi, sehingga setelah itu, setelah mantap mengamati selama 2 bulan, lalu memutuskan sehingga engkau bisa tetap untuk belajar di guru tersebut, dengan insya Allah akan memperoleh manfaat dan mendapatkan keberkahan. Bi'ilmika katsiran, akan memperoleh ilmu yang banyak. Walau, dan ketahuilah anna sabra was sabata aslun kabirun fi jamil umur. Juga di sini pengarang kitab Jarmuji mengatakan, mengingatkan untuk selalu bersabar, wa tasbih, selalu kuat, karena aslan kabir fi jamil umur, kesabaran dan ketetapan terketahuan itu menjadi pokok di dalam segala urusan. Walakinahu aziz kama qila, tetapi juga itu memang cukup berat ya untuk melaksanakan tadi kesabaran itu, sebagaimana dikatakan dalam syair. Ini ada syair ya. Likulin ila syawil ula harakatun, walakin azizun fi rijali sabatun. Likulin ila syawil ula harakatun, walakin azizun fi rijali sabatun. Ini syairnya. Likuli ila sya'wil ula harakatun, bagi setiap perjalanan untuk menuju al-ula yang tinggi ke sebuah kedudukan, harakatun membutuhkan harakah, membutuhkan gerak. Jadi kalau kita ingin punya kedudukan, ya maka harus berani bergerak. Walakin azizun fil rijali sabatun, akan tetapi juga memang sedikit sekali, berat sekali bagi seseorang untuk mencapai satu kesuksesan itu, sabatun, ketetapan. Jadi berat juga. Jadi belajar itu ya butuh tadi kesabaran. Kila dikatakan as-saja'atu sabru sa'ah, keberanian itu adalah kesabaran sesaat. Jadi keberanian itu misalkan gini, kalau ada musuh, yang disebut berani bukan musuh itu langsung dipukul, bukan, tapi dipikir dulu, dipikir sesaat. Bagaimana cara mengalahkannya? Jangan asal pukul. Itu namanya sabrun sa'at. Fayan bagi litalabil ilmi ayyusabita wa yasbiru ala ustadin. Dan selanjutnya bagi para pencari ilmu juga untuk menetapkan ketetapan dan kesabaran atas seorang guru, wala kitabin, dan atas satu kitab, hatta la yatrukuhu abtar, sehingga tidak meninggalkannya dan tidak sampai abtar itu ya
ya ditinggalkan menjadi terbengkalai. Jadi kalau punya guru itu jangan pindah-pindah guru. Kalau belajar kitab itu jangan gonta-ganti kitab, selesaikan dulu. Hatamkan satu kitab, kalau sudah hatam baru pindah ke kitab yang lain. Itu tradisi para ulama. Wala fanin hatta la yastagila bi fanin akhar. Ketika kita sedang mempelajari satu ilmu, pelajari sampai tuntas, sampai betul-betul paham. Ya. Jangan sampai menyibukkan kembali dengan fan yang lain. Qabla ayat kinal awal, sebelum ilmu yang pertama itu sempurna. Tapi kalau sekarang ya susah juga, seperti di kampus ya kan sudah diplotting semester 1 meter ganjil materinya hadis 1, nanti di semester 2 ada lagi hadis 2. Satu semester ada hadis, ada tafsir, ada fikih, ada macam-macam banyak. Jadi belum tuntas. Kalau orang dulu bedanya belajar itu tuntas satu kitab hadis hatamkan, kitab hadis hatamkan. Kalau sudah hatam baru ganti kitab atau ganti ilmu, ganti fan. Wala baladin, demikian pula tentang kota, tentang negeri. Hatta la yantakila ila baladin akhar min ghairi daruratin. Jangan pindah-pindah tempat. Ingin belajar ke Mesir baru 1 tahun bosan pindah ke Madinah. Aja ke Madinah. Di Madinah baru 1 tahun pindah lagi bosan, ingin ke Maroko. Itu jangan. Atau kita ya sekolah tadi. Di sekolah ini baru setahun bosan, ingin pindah sekolah. Itu anak-anak. Nah, jadi orang tua menguatkan sabar. Nanti bosan itu memang ada saatnya juga. Jadi jangan sampai menuruti kebosanan pindah lagi. Fa'inna dzalika kullihi yufariqul umur. Karena kalau sering pindah-pindah, sering gonta-ganti ilmu, nggak sampai tuntas, itu akan yufariqul umur. Itu memecah-pecah perkara. Wasgalul qalbi, dan menyibukkan hati. Kan orang pindah-pindah juga hati jadi sibuk. Wa yadiul awqat, dan ngabisin waktu. Coba ya kalau ada cerita, dulu SD-nya di Jakarta 2 tahun, pindah lagi ke Bogor. Di Bogor itu nggak bisa langsung naik kelas 3, suruh ulang lagi dari kelas 2 gitu. Atau pindah SMP, di sana sudah kelas 2, sudah kelas 3 tapi mau langsung pengen ikut ujian, tapi karena pindahnya di perjalanan kelas 3 nggak bisa langsung ikut ujian. Oleh sekolah berikutnya nggak bisa Pak, ini harus ulang minimalnya kelas 2 lagi atau minimal kelas 3 lagi. Kan ngabisin waktu. Kalau pindah-pindah itu ngabisin waktu. Dan yang keempat, bisa jadi dengan sering pindah-pindah itu wayuhdil mu'allim, bisa menyakiti hati seorang mu'allim, hati seorang guru. Nah, kok piye tole kok malah pindah? Ada apa kok pindah? Gak mau ngaji lagi di tempat saya. Wa yang bagi yasbiru an turidu nafsahu wa hawahu, dan sebagiannya untuk bersabar dari apa-apa yang keinginan diri dan keinginan hawa nafsunya. Jadi jangan sampai memperturuti hawa nafsunya, karena di sini airnya seret, langsung bilang nggak betah, airnya nggak ada, lu pindah. Pada syair dikatakan dalam syair, innal hawa lawal hawanu bi'ainihi wasari'u kullil hawa sari'un hawanun. Innal hawa lawal hawanu bi'ainihi wasari'u kulli hawa sari'un hawanun. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah wal hawanu bi'ain, adalah kehinaan. Hawa nafsu itulah sebuah kehinaan bi'ainihi, dengan benar-benar penuh kehinaan. Jadi kalau memperturutkan nafsu itulah sebuah kehinaan. Wasari'u kulli hawa sari'un hawanun, dan setiap kehinaan pada setiap hawa adalah betul-betul menjurus kepada kehinaan itu sendiri. Wa yasbiru 'alal mihani wal balayati, dan demikian juga harus bersabar atas setiap ujian dan setiap bala, cobaan, sehingga kila dikatakan wazailul muna ala qanatir, gudangnya harapan itu atas ala qanatiril mihan, gudangnya harapan atau gudangnya kesuksesan itu
sesuai dengan besarnya ujian. Jadi kalau ujiannya besar, insya Allah kesuksesannya juga akan besar. Wa unsidat, dan sebagaimana telah disairkan wakilah dikatakan innahu li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Yang terakhir ini ada syair dari Ali bin Abi Thalib tentang pesan ilmu. Alla la tanalul ilma illa bisittatin sa'unabbiuka an majmu'iha bi bayanin dakain wa khilsin wa istiqarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tul zamanin. Nah, ini ketahuilah bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 syarat. Ini sering kita dengar, ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam kitab ini, menurut Imam Ali bin Abi Thalib, syarat memperoleh ilmu itu ada 6. Soalnya biuka ala majmu'iha, akan aku jelaskan yang 6 itu dibayar dengan penjelasannya. Yang pertama, syarat untuk ilmu itu daka, harus ada kecerdasan. Kalau nggak cerdas ya sulit juga untuk menerima ilmu. Wahirsin, yang kedua harus ada semangat, hirs, tamak terhadap ilmu. Yang ketiga wastibarin, harus ada kesabaran. Wabulghatin, dan juga harus ada bekal ya. Antum yang ke Yogyakarta harus ngekos, harus ada bekal, harus makan. Itu penting. Wa irsyadi ustadin, dan harus ada petunjuk, bimbingan seorang guru. Dan yang keenam, wa tuliz zamanin, belajar itu harus tulus zaman, berkelanjutan. Jadi sampai tuntas. Demikian kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada kesempatan kali ini. Sudah cukup 40 menit. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.